untuk memberikan penjelasan penutup terkait pertemuan kita kali hari ini, terutama mungkin tadi berapa kali dan dokter yang ada di puskesmas supaya yang proses diupayakan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi pertama saya respon sawit ya, sawit Pak Dr. Desa. Jadi tadi malam datang pengusahanya ketemu saya di rumah. Saya katakan kami tidak punya kemampuan melarang perusahaan masuk sawit, apalagi ini sudah Bapak sudah putuskan. Tetapi saya membawa masyarakat, saya katakan tadi Bapak sebut nilai keekonomian. Kalau saya menjujur Pak, kecil untuk petani, ya. Apalagi kalau punya masa hektar sawit. Apa karena mulai ini secara agroklimat bahkan tidak cocok sawit. Istri saya itu doktor ilmu tanah kawin, dan saya di rumah diskusi apa karena sawit butuh air yang banyak. Itu tidak bisa direkayasa. Kalau hasilnya datangkan. Yang kedua, kan kadang begini, sawit itu sangat tergantung pada pengusahanya. Harga sawit itu ditentukan oleh pengusahanya, bukan oleh petaninya. Kalau gua mogok, ya tidak positif. Beritanya sudah seberapa? Saya lihat dulu. Jagung ini tergantung sama petaninya, bukan sama. Karena menurut laporan dari Bulog kemarin, saya diskusi dengan salah seorang direktur di Bulog orang mana. Sampai kapanpun Indonesia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya atas jagung. Karena hari ini Indonesia sudah sadar bahwa kita perlu makan daging yang banyak, naik dan ayam. Kita dan ikan. Kenapa ini? Makanya tahun ini, tahun 2023 kemarin, Indonesia impor 3,5 juta ton jagung. Tidak akan impor 1 biji jagung. Negara lain dia pakai 2 sendiri. Mari kita orang mana kita lempar di bawah beri besok dibuai. Makanya saya karena Ramuna besar di mana dan saya masih kecil sudah bertani jagung. Ini solusinya. Dan jangan pikir jagung itu ini jagung industri, makanya polanya pola industri, pola bisnis. Ya. Saya dari pertanian sudah menghitung kalau kita buka lahan baru 1 hektar itu kurang lebih 15 juta panen. Kalau kita hanya 5 ton, kalau 4 ton rugi Pak. 4 ton itu 24 juta. Hanya 11 juta dia punya. Apa bulan Bapak cuma dapat kurang lebih 2 juta per bulan, rugi itu. Jangan kaya Bapak akan miskin. Tetapi teknologi mengajarkan kita, kalau kita gunakan benih yang bagus, ya, ini yang jarang masyarakat tahu ini. Dia suka bantuan benih yang tadi jangan antar itu tidak sama bantuan, ini bantuan benih ya. Bantuan benih itu paling tinggi 4 ton, lebih harus setengah mati, karena harga pasarnya murah. Tapi ada jagung yang 90.000 per hektar per kilo, tapi bisa 10 tahun. Tapi petani tidak beli itu, karena harapkan bantuan. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan kita, Pak Desa ingatkan teman-teman yang pertanian. Jagung itu ini sebenarnya harus bicara. Jagung itu tergantung salah satunya adalah benihnya. Waktunya sama Pak, nanti apa? Batu tanamnya sama 4 bulan. Tenaganya sama, pupuknya sama, yang lain sama, tapi hasilnya beda. Saya tanya sekarang, kalau Bapak beli yang 40.000 1 kilo, 20 kilo 1 hektar 800.000, 4 ton. Kalau Bapak beli yang 10.000 per kilo 1 hektar 20 ton 3 juta, berapa bedanya itu? 2.200.000, ya. 5 kilo saja sudah untuk kita. 4 tahun dan 5 tahun itu kurang lebih 6 juta, sudah untung 3 juta. Bagaimana kalau lebih? Benih yang kemarin kita sosialisasi itu benih Jota 18 itu makanan manusia kita ambil kita. Kenapa makan manusia? Hari ini Indonesia mengimpor 300 ton, 300 ton lebih, 100% impor. Makanya saya bilang tadi kita masuk di segmen makanan manusia. Kenapa? Ya kuning itu Pak, ternyata ada yang makan manusia. Saya termasuk manusia pertanian. Kemarin di Tambawona ya, tambahkan katumbungnya jagung kuning itu sama jamuna.
Saya pulang, saya minta sama yang punya, kasihkan saya baru bidi dan berita istri saya, jangan diganggu, tutup dari meja sampai besok pagi. Kenapa saya uji? Kalau ketemu jamurnya itu besok pagi dia akan keras diemnya, tapi dia tetap lembut karena memang makanan manusia. Ya. Dan hari ini biota itu hilang. Tapi ada yang lebih hebat dari biota yang kita berikan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa saya bilang jangan harapan sampai pemerintah, karena itu ada politiknya di situ. Ada politiknya. Ya. Apa itu karena perusahaan yang buat itu? Ada bisnisnya pemerintah. Makanya selalu ada komunikasi dengan Pak Menteri, kalau Bapak pasangan begini itu saya tidak terima. Nanti saya bersetuju bedanya. Bapak juga bantu saya apa? Traktor. Pokoknya alat-alat pertanian begini kira-kira. Saya mungkin ke depannya kita ke Jakarta ke Menteri Pertanian. Karena hari ini Pak jagung itu bukan hanya pertanian yang urus, termasuk TNI, Panglima TNI. Karena kenapa mereka perintah Presiden? Kalau perintah itu, kalau tentara Bapak tahu betul nggak ini? Kenapa saya tidak ada tentara tanam jagung atau polisi? Karena kalau mereka yang tanam, pasti Bapak tidak kebagian. Kenapa? Saya sudah hitung. Kalau satu kali tanam 10 hari Bapak terima 10 ton, 60 juta. Biayanya 5 juta, berapa? 45 juta. Ya, 4 bulan. 1 bulan 10 juta Bapak dapat. Turun-turun ke 8 ton sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, jagung ini mungkin ditolak tidak, tapi akan ada makanan lain. Misalnya makan. Kalau Bapak buka YouTube di Jepang itu ikan dipelihara lagi pakai jagung makanannya, bukan ikan lain. Karena bahan dasar sudah ada ikan campur jagung. Ini orang mereka nanti ikan saya. Apa yang saya berikan tentang bagi sawit, silakan sawit. Tapi saya mengatakan begini, kita lihat ya. Kita orang muda ini, minta maaf ini sedikit malas bertani. Bukan malas, sedikit malas. Ya. Apa itu? Saya contoh sederhana. Di sini banyak jamu mete. Ya. Jamu mete itu pohonnya yang banyak. Bawahnya berapa? Nah, jamu mete itu bukan pohon itu, buahnya. Lain halnya kalau buat tanam jati. Apa kita karena tidak mengerti yang begitu? Kan jamu mete itu Bapak Ibu sekalian, harusnya menjelang dia berbuah dikasih pupuk. Kita tidak pernah itu. Selesai panen pupuk lagi sekitar Jonas Batu ini orang dari sini kan. Kita tidak, apalagi sawit tadi sawit tolong ini. Bapak boleh belajar di Kalimantan, di Malaysia banyak orang jadi buruh di Malaysia bersawit. Saya mengatakan silakan. Tadi malam saya bicara saya tidak larang, tapi jangan larang saya banyak pesanan lain tanam jagung. 4 bulan Pak. Tadi saya kejadian, saya bilang kalau munafnya 20 hektar tadi, insya Allah paling tidak dari kita besar. Yang kedua tadi soal jalan di Lakarama Mas ini ya, saya sudah bilang Bapak-bapak harus berpikir positif. 5-6 tahun yang akan datang bukan 1 mobil di sini Pak, bukan 3, bisa puluhan. Kalau kita maju sama-sama jadi satu, jangan lagi bikin jalan ambil batu karang. Saya lihat di barang-barang rumah, berhentikan itu. Karena itu barang yang paling mahal di dunia hari ini adalah karang. Jangan sia-siakan, jangan ganggu, jangan rusak kita. Kita bikin jalan dari darat kita ambil batu. Makanya saya bilang begini tadi di awal pembicaraan saya, tolong usahakan kalau kita mau jalan ini minimal aspalnya 4 meter. Nah, 4 meter aspalnya, bawah jalan 2 meter, bawahnya 2 meter, berarti 8 meter. Tolong Pak Desa, Pak Camat, terus masyarakat yang lewat jalannya. Kita bangun, kenapa kita bangun hari ini pelebaran dulu? Karena begitu mulai bergerak sampai aspal itu harus tidak boleh diputus. Karena memindahkan lagi ke sini berat, memang mahal. Saya diskusi dengan Pak Kadis PU beberapa minggu yang lalu, kalau kita rabat Pak, sekian biayanya, berapa ratus ribuan. Kalau kita develop sekian, kalau aspal 2 kali Pak. Saya dengar sebelah orang kita biaya itu, Bapak rabat 10 kilo, 3 kilo, aspal 1 kilo, aspal 1 kilo. Kalau rabat itu sudah biasa mereka bikin, sekarang kita bikin aspal. Mudah-mudahan kalau leader yang kita bersama-sama, insya Allah kita aspal jalan Pak. Artinya pemerataan lah, pemerataan supaya juga. Kenapa kemarin saya bawa MTQ, saya di sini kan di Maligano, 29 kali MTQ tidak pernah di seberang itu, pada timur itu. Apa salahnya? Susah transport, kita naik goli-goli saya bilang. Tidak ada kampanye tidak ikut, biarkan. Ribut tidak apa-apa, karena begini, tantangan ini kita harus belajar lawan tantangan. Jangan biasakan tidur atas kasur. Sementara rakyat tidur tidak pakai tiket pun.
Hari ini pun saya tanya segitu, terus terang saja mungkin orang Tampo ini apa itu PLT gila gitu. Gak apa-apa, jabatan pengelola. Supaya kita bicara soal TOW aja cari Tampo Pak. Karena di sana perlu jalanannya. Jalan negara Pak, Tampo itu. Di sini memang ada jalan tadi, tapi paling tidak orang Tampo sudah bisa lihat jalan yang mulus. Di sini tidak ada Pak. Kalau tolong Pak Kades ya, tolong minta izin masyarakat kita bersama-sama. Izinkan. Kalau nanti kan dari sebab itu masuk yang lain masalah jalan, kita mau rintis itu tuh berhenti sampai kapan berhenti. Ngomong saya masuk lagi yang saya baca lagi. Ini tidak normal kalau orang mungkin dari bawah. Ya. Yang ketiga soal caption dari Pak saya memang dari awal sudah bicara Bapak sih ngomong. Caption itu bapak saya pensiunan caption dan dulu itu caption itu tokoh masyarakat. Kampus tokoh masyarakat, ada kamat kurang lebih begitu ya. Apa yang terjadi hari ini? Kan kita ini ada politiknya itu, saya bilang Pak. Kalau seorang kepala sekolah itu tokoh, tapi dia kepala sekolah di Botu-Botu, tinggal ditampung dia tampung aja dia pulang. Padahal kepala sekolah itu bukan hanya pendidik, tapi juga guru, pengajar, pembina. Kalau ada kepala desa, kalau guru kayak pada saat ini bisa baca doa. Betul ini, serius. Tapi kalau tinggal ada kepala sekolah di Lampau tinggal lain, mana maju sekolahnya? Karena sekarang ini mereka belajar itu dengar suaranya anak-anak kita dalam apa yang hari masalah ini adalah karena hubungan itu tidak akrab, bahkan tidak saling mengenal sebenarnya, hanya datang mengajar begini. Ya makan kayak orang di gurunya di rumah itu tidak. Adakah ibunya itu penghasilan bulan terhadap? Website masih tidak tahu itu. Makanya rencana saya ini, ya kita akan melatih ini kepala sekolah ini. Kita usahakan kepala sekolah itu adalah di kampungnya sendiri. Kecuali tidak ada di situ. Ada di situ tidak memenuhi syarat, tidak juga. Ada kepala sekolah yang diangkat tidak memenuhi syarat tetap diangkat. Kita bereskan itu, cari yang memenuhi syarat. Apa itu? Punya sertifikasi, punya polisi kakap ya. Sekarang lagi penggerak bagian itu. Kenapa ini memang pendidikan hari ini pendidikan lebih maju dari zaman saya dulu itu. Kalau kami dulu kan saya sekolah di Bapon di kampung saya di Bapon Kumbo. Iya, saya sekolah bawah. Tapi itu tidak berlaku sekarang. Oleh karena itu hal ini saya pikir ada saya tolong kita akan benahi ini pelan-pelan, tidak boleh juga ini. Apalagi sama pilkada ini. Kalau saya kepala salah tidak ya apa itu orang ini, jangan bahaya, harus cari-cari baju. Tapi ini insya Allah sebagai pensiunan PNS saya 31 tahun Pak, dan saya pegawai negeri yang beruntung sekali sebagai pegawai negeri pernah melayani 2 gubernur besar sudah selesai, namanya Isura Jalala dan Pak Kaimudin. Jadi kali-kali begini insya Allah hanya dengan kita bersama-sama kita maju. Jadi begitu Pak, jangan malu sebagai petani. Saya dulu mulai di Makassar, kalau pas saya petani bilang, padahal saya menipu kepala saya itu karena saya tidak bisa pendidikan. Bapak seperti petani kaya, jadi kalau di Bone, kalau di Sidra, petani kaya, di Kolak, Limunai itu petani miskin. Bagaimana tanamnya 30 ke 50 meter jagung. Jadi dia panen apa dia panggil camat, kepala desa, semua dia panggil habis. Saya kira ini budaya yang bagus sebenarnya, tapi harusnya diundang diri juga ini. Wajulah harga gula, harga telur, itu tidak. Makanya saya kira ini dari saya, terima kasih. Ya. Sekarang sudah hampir jam 1. Ya. Kita tidak usah berdebat, karena usulan-usulan tadi itu sudah masuk di kita sebentar kita bawa. Tapi harapan saya itu, program saya tentang ekonomi kerakyatan itu insya Allah akan mengangkat ekonomi kita. Karena perlu kita ketahui bahwa uang itu bukan segala-galanya. Dan kalau tidak uang, segala-galanya bisa kacau. Contohnya kemarin pilkada. Saya tahu dia hebat tapi namanya PLT ada uangnya juga. Jadi apa? Ikhlaskan saya bisa pilih. Karena apa ini? Itulah sebabnya saya dorong ekonomi kerakyatan. Rakyat yang punya uang Pak. Bupati sudah gajinya, tiap sedikit dalam gajian dia. Insya Allah. Bupati dah sering keliling-keliling saja di Pak Desa, di hari desa A bisa makan. Bupati itu begitu. Karena zaman dulu Bupati itu personifikasi dulu zaman dulu namanya raja.
Raja itu dari sana dia gelit tiap hari nyari kampung sana cerita. Raja dulu begitu sambil ini petuah. Sekarang sudah tidak ada orang begitu. Tidak ada. Itu padahal penting petuah itu. Karena kenapa? Sudah banyak anak kita yang pintar. Tetapi apa hari ini? Tadi Pak Kadis, Mesir pertanian tanahnya tidak mengkotor. Kenapa kuliah pertanian? Salah kuliah kok. Mesir peternakan tidak bergaya. Salah kuliah kok. Ada orang belajar Mesir pertanian tidak mau kuliah. Salah kok. Jangan. Salah sekolah. Padahal harus kita kalau minta maaf ini ada seorang orang baju di kampung terapi di Wasangka. Kepala saya itu anaknya Kepala Udu. Dia hebat Pak. Kaya ilmunya sudah budayanya orang laut, dia punya ilmu perikanan hebat. Ini yang akan kita cobakan. Mari kita kuat ya uang kita sendiri, jangan harapkan orang Pak. Karena orang pintar tidak ada uangnya, hidup dia. Ilmu itu hanya berkembang kalau gampang oleh uang. Oleh karena itu saya mengajak pada sekolah, mari kita usaha masing-masing. Pemerintah daerah memfasilitasi. Yang tidak boleh itu bantuan bukan BLT ya, karena ada BLT yang syarat. Anak-anak sekolah yang tidak biaya, kita akan biaya. Makanya kalau PBB itu yang mahal, jangan. Kalau Pak Desa ada tanahnya 2 hektar, PBB-nya 1 juta, dia bayar doangnya Pak Desa. Sebenarnya Pak Desa, janda-janda neneknya 60 tahun, anaknya sudah tidak ada di sini. Kalau perlu gratis kan. Tetapi jangan turunkan tarif NJOP. Karena menaikkan itu Bapak kita sih 6 bulan dia bayar itu lama, tidak gampang. Jadi begitu Pak Desa, ingatkan semua, lengkapi data semua tanah di desa masing-masing. Bupati bisa mengambil kebijakan, utang pajaknya 500.000, dia bisa bikin, kita itu. Bulan berapa luasnya ini? Wah ini sekian, aku bekerja sekian. Dulu semua kepala sekolah Pak, sekarang sudah tidak nanya, sudah hidupnya. Boleh kurang bisa. Kalau Pemda sudah banyak uang, berhentikan karena siapa dia. Itu sistem pemerintahan. Tidak boleh gelap mata itu udah Pak Ibu Lurah mau siapa dia bayar, apa begitu. Itu pemerintah itu penjajah. Dan saya datang ini untuk itu insya Allah karena harusnya begitu. Hari kita sudah merdeka. Tadi soal lampu Pak, soal kita saja ya kalau pelan ini karena lampu ini bukan kita yang bikin, PLN ya. Saya kira ada saya dengar itu sambung dari Boto ya. Dari Konser Pak. Konser ya. Oh iya. Saya kira kalau itu PLN nanti kita fasilitasi. Apa yang bisa kita bantu kita bantu loh. Insyaallah ya. Makanya kalau ini Pak Desa, apa tugas Bapak hari dari saya ini adalah minta kesediaan masyarakat kita berlebar jalanan. Kalau hanya 2 meter tidak akan aspal Pak. Percuma karena kalau aspal bagus dalam tabrak orang tiap hari. Yang sudah aspal pernah ada orang balap itu. Kalau 2 meter, kalau datang mobil 2 melewati mana 1. Minimal aspalnya 4 meter ya. Terima kasih, saya kira cukup ya. Kalau kita diskusi ini sampai sudah Pak. Sudah ya. Kata itu kan tidak mungkin saya. Nanti saya periksa. Sekarang begini, contoh saya. Banyak orang anak dokter sekarang. Banyak anak saya juga dokter. Tapi kesulitan saya kalau minta saya kenapa PAD kita kecil. Kan mereka itu di tempat lain 6 juta paling tidak. Itu 2 juta pun tidak dapat. Itulah yang saya mendekat harus dekatkan PAD kita. Insya Allah itu pasti. Tidak mungkin itu kalau orang tidak mau ya perhatikan. Tapi hari ini kita batasi penerimaan dokter itu karena kurang. Insya Allah. Tapi terpertanyaan Pak Desa dicatat. Terima kasih, cukup ya. Terima kasih. Tadi Pak, masalah bontu-bontu diambil alih di apa Tampo Pak? Nah, itu teknis mungkin. Iya Pak. Ya, nanti bisa kita. Silakan. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja dari Desa Napalapura tadi ya. Kami memang mendekatkan pelayanan di dalam itu ada pemekaran. Kaitannya juga itu yang buntu-buntu. Jadi insya Allah dokternya ada di sana yang memang masih tenaga sukarela sekarang, tapi insya Allah kita akan tingkatkan efektivitasnya di sana. Dia 2 kali 1 hari di 1 minggu di sana, tapi kalau kegiatan luar gedung setiap hari dia pergi di posyandu. Insya Allah. Kemudian Kepala Desa Bontu-Bontu ini masalah teknis. Jadi akibat pemekaran Lapintu, sehingga kalau Bontu-Bontu tidak diberikan ke Tampo, Bontu-Bontu itu tidak bisa jadi satu puskesmas Pak. Tapi nanti kita pikirkan kembali karena pada saat saya ditunjuk jadi PLT kondisinya sudah seperti itu. Tapi insya Allah saya sudah bicara dengan kapusnya, nanti saya koordinasi dengan
minta petunjuk dari Pak PT Bupati dan Pak Sekda. Insya Allah kita carikan solusinya karena pendekatan pelayanan ini imbasnya ke situ. Insya Allah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ya pada saya, itu teknik saja teknik. Saya sebagai ketua sebagai kepala saya bagaimana mendapat uang banyak itu aja. Karena yang selama ini yang jarang dipikir bagaimana kita dapat uang banyak. Kalau daerah itu sederhananya ibarat bapak sudah punya anak sendiri atau bapak sendiri menikah sama istri, tinggal di rumahnya bertua. Hari ini begitu. Sudah menikah pada saat ada bertua baru tapi berpuasa. Bisa enggak? Tidak bisa. Harus besar rumah sendiri punya uang sendiri. Itu otonomi daerah. Dan seorang bupati harus berpikir bagaimana daerah itu mendapat uang sebanyak-banyaknya supaya belanja masyarakatnya. Dan itu tinggal saya terima kasih. Saya kira cukup ya. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kurangannya. Insya Allah kita bertekad untuk memperoleh kita ya. Sebagai seorang pensiunan PNS, umur saya hari ini Pak masih muda Pak, kurang 7 tahun. Ya. Tapi saya meminjam sekarang sudah selesai pilpres. Istilahnya Pak Anies Baswedan. Kalau bicara tua atau tidak tua itu, muda itu dengar apa yang berjalannya. Itu bukan soal umur. Biar pada saat pertama berjalan dulu, bapak saya pada saat begini. Kalau dulu itu orang tua itu benar dulu sejarah. Tapi kalau yang muda 65 tahun, ikutan tapi masa depan masih muda itu. Masih muda. Dengar apa yang dibicarakan, lalu saya ikut. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangannya. Semoga Allah merahmati kita semua. Apa yang kita rembukan hari ini bisa kita realisasikan. Jadi jangan berhenti berdiskusi Bapak Ibu sekalian. Jangan berhenti. Tidak dipenuhi hari ini, mungkin besok ada. Tapi ketika saya harus yakin bahwa percaya bahwa daerah ini hanya maju kalau kita usahakan sama-sama. Tidak ada itu. Harus yakin. Siapa dulu yang tahu hari ini jadi Pak Desa? Apalagi saya. Tiba-tiba hari jadi PLT Bupati, kecelakaan itu. Karena saya bagi Bupati, sebetulnya baru kecelakaan itu saya. Tapi tidak jadi ringan. Tanggung jawab apa saya? Semua janji-janjinya beliau selama kita kampanye dan kemarin saya usahakan itu dipenuhi. Mudah-mudahan gugatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Wali Kota, Gubernur angkatan saya dikabulkan oleh MK sehingga saya masih dari Bupati sampai 2026. Kalau dipenuhi itu, saya dua tahun yang akan datang. Apa yang Bapak harapkan hari ini, apa yang kita janjikan waktu kampanye, kita akan penuhi. Saya yakin itu, karena kita sudah punya uang di 2 tahun yang akan datang. Ya, kita karena ini ada pilkada, saya juga harus maju pilkada ini. Tentu harapan saya Bapak Ibu bantu, karena pada akhirnya hanya kita bersama-sama lah kita bisa maju. Saya bisa jamin karena saya yang menentukan. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan Muslimbang Kecamatan OWA di Kabupaten Napabalono hari ini Rabu 28 Februari 2024 dapat sekarang jam 13:07 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.